Mohon menirukan apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba. wa bil islami dina Wa bil islami dina. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Wa bi Muhammadin nabiyya wa wa rasul. bil Qur'ani imama. Wal Qur'ani imam. Kami berjanji Kami berjanji untuk menerima jabatan untuk menerima jabatan sebagai pengurus sebagai pengurus pengajian politik Islam pengajian politik Islam periode 2017 2017 sampai 2022. sampai 2022. Semoga Allah Subhanahu wa taala Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan saya kekuatan lahir dan batin, memberikan saya kekuatan lahir dan batin, memberikan petunjuknya, memberikan petunjuknya, inayahnya, ayahnya, maunahnya maunahnya untuk mensukseskan untuk mensukseskan program-program program-program pengajian politik Islam. pengajian politik Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan untuk duduk kembali. Maka mulai hari ini, jam ini, detik ini, PPI dipimpin oleh mantan Ketua MK, yaitu Bapak Profesor Dr. Hamdan Zulfa. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Pada subuh hari ini kita semua, hati kita semua digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di sini. Ada yang sangat jauh, ada yang dekat, untuk melaksanakan sholat subuh bersama dan mengikuti tablik akbar politik Islam yang ke-7. Tablik akbar ini dilaksanakan oleh PPI bekerjasama dengan GF FMUI dan Al-Azhar yang merupakan acara rutin dari PPI. Hadirin sidang Jumat subuh yang dirahmati Allah, tadi baru saja saya menerima amanah dan dilantik sebagai ketua dan pengurus yang baru dari PPI. Hati saya tergerak untuk menerima amanah sebagai ketua PPI karena saya merasa ini adalah amanah umat, tanggung jawab keumatan yang harus terus melekat pada diri kita sekalian sebagai pemimpin. Itulah sebabnya saya menerima tanggung jawab untuk menjadi ketua dan memimpin PPI. PPI ini hadir dan berusaha untuk menjawab persoalan-persoalan keumatan di negeri kita ini dan yang berkaitan dengan politik. Kita memiliki banyak masalah keumatan yang harus kita selesaikan bersama, yang harus kita pecahkan bersama. Dan pengajian politik adalah upaya kita untuk memberikan pemahaman, untuk membangun kesadaran perlunya kekuatan politik umat untuk menggerakkan negeri ini. Ada 3 masalah besar, saudara sekalian, yang harus kita pecahkan bersama secara terus-menerus
melalui pertemuan, melalui tablik akbar, melalui pendidikan yang kita hadapi. Pertama adalah masalah kepemimpinan umat, kemudian yang kedua masalah persatuan umat, kemudian yang ketiga adalah masalah ekonomi umat. Kalau tiga masalah ini, maka selesailah masalah Indonesia. Karena insya Allah ya, kekuatan yang ditopang oleh mayoritas penduduk Republik ini akan bisa mengarahkan negeri ini, insya Allah dengan ridha Allah, ke arah yang lebih baik. Saudara-saudara dan hadirin yang saya muliakan, sekarang ini dan setelah reformasi yang dulu dimulai oleh tokoh yang hadir pada subuh hari ini, Profesor Dr. Amin Rais, suasana kehidupan kita begitu, kehidupan politik kita adalah begitu sangat bebas dengan kita mengakomodasi apa yang disebut dengan demokrasi. Suasana yang sangat berbeda dengan model pemerintahan sebelumnya. Nah, suasana demokrasi adalah suasana pertarungan dalam meraih kekuasaan politik dengan bebas, dan yang menentukan pemenang dalam suasana kebebasan seperti itu adalah salah satunya yang perlu saya sampaikan adalah masalah kekuatan ekonomi. Saudara sekalian, dimanapun negeri yang melaksanakan demokrasi, maka kekuatan ekonomi yang menentukan. Siapa yang menentukan kebijakan negara? Saya selalu memberikan contoh di Amerika Serikat. Walaupun pimpinannya, presidennya adalah dari Protestan dan kadang-kadang Katolik, tapi sesungguhnya yang menguasai kebijakan strategis politik Amerika Serikat adalah orang-orang Yahudi yang jumlahnya tidak lebih dari 2,5% penduduk Amerika. Mereka menentukan kebijakan-kebijakan politik strategis dari Amerika Serikat. Nah, yang lain-lain mengikut. Nah, inilah masalah yang kita hadapi pada saat sekarang ini. Karena umat Islam tidak memiliki kekuatan politik, kekuatan ekonomi yang menentukan, maka masalah yang kita hadapi adalah kita dan umat Islam selalu mengekor dalam politik. Saudara sekalian, inspirasi yang tumbuh berkembang di dada dan hati umat Islam pada akhir tahun 2016 dan seterusnya insya Allah mudah-mudahan mengawal kesadaran kita bersama untuk membangun kekuatan itu, untuk membangun kebersamaan yang melahirkan pemimpin-pemimpin politik Islam yang kuat, dan untuk menyatukan kesadaran kita bersama untuk membangun kekuatan ekonomi. Inilah saudara sekalian, saya selalu katakan di mana-mana saya sampaikan bahwa kekuasaan politik tanpa didukung oleh kekuatan ekonomi, maka kekuasaan politik yang ompong. Karena di balik kekuasaan politik itu ada yang mengendalikannya dalam negara-negara demokrasi, yaitu para pemilik modal. Merekalah yang lebih menentukan dalam kebijakan-kebijakan negara, dan oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan dengan kesadaran baru dari umat Islam untuk bersatu, maka mulai kita membangun kembali kekuatan ekonomi kita, kekuatan ekonomi umat. Dan sekali kita membangun kekuatan ekonomi umat, ya, maka yakin saya negara kita akan menjadi negara besar, negara yang mandiri, negara yang tidak tergantung pada kekuatan ekonomi negeri-negeri lain. Ketika ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir orang,
Maka ketika mereka lari dan keluar dari Indonesia, goncanglah ekonomi kita. Tapi ketika umat Islam meningkat kekuatan ekonominya, maka biarlah mereka lari dan kita mengurus, membangun sendiri negeri ini dengan kekuatan ekonomi yang kita miliki. Saudara-saudara sekalian, itulah harapan kita, kesadaran baru yang tumbuh di hati dan dada kaum muslimin dan muslimat sekalian. Pengajian politik Islam akan terus dilakukan, baik melalui tabligh akbar maupun melalui kajian-kajian yang jumlahnya lebih sedikit akan terus dilakukan, dan kita akan terus mencoba melahirkan pemimpin-pemimpin umat yang baru yang pada masanya akan melahirkan pemimpin-pemimpin Islam. Terakhir, saudara sekalian, ada juga kesadaran kita sekarang adalah membangun dan kekuatan pemimpin muslim. Pemimpin muslim adalah pintu atau tangga bagi kita agar pemimpin dan kekuasaan itu mengarahkan penyelenggaraan negara dan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai Islam dan komit pada integritas dan nilai-nilai Islam itu. Akan sia-sia kalau ia muslim, dia pemimpin muslim, tapi sesungguhnya tidak bisa mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam kebijakannya. Yang kita maksud dengan pemimpin muslim itu adalah pemimpin muslim yang kita harapkan bisa mengaktualkan nilai-nilai Islam ketika dia pemimpin. Dan itulah sasaran dakwah kita. Saudara sekalian, itulah harapan kita, menyatukan niat dan tekad kita untuk menuju ke arah itu. Demikian, karena saya tidak bisa terlalu lama, saya ini ke Bali karena sudah terjadwal lama dalam rangka juga dakwah Islam, melantik pengurus wilayah Syarikat Islam Provinsi Bali. Ya. Sekarang insya Allah saya mulai membangun kekuatan Syarikat Islam Provinsi Bali, yang Syarikat Islam sekarang ini adalah bergerak fokus pada bidang membangun kekuatan ekonomi. Tidak mengurus politik secara langsung, tapi politik yang strategis. Karena sekali lagi pandangan saya, ketika kita menguasai ekonomi, maka otomatis kita menguasai politik. Demikian, billahi fisabilil haq, mohon maaf lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.